Kala Geni diceritakan raksasa yang bernama Sang Kala Geni yang menguasai Tuan Chandra di muka. Sang Kala Geni bertugas memberi hukuman bagi para atma di alam loka. Di saat berjalan atma menemukan jalan yang terbelah ke arah surga dan neraka. Setelah menunggu berapa waktu atma bertemu dengan Sang Suratma. Sang Suratma pun mengetahui atma itu adalah atma yang penuh dosa dan mengarahkan atma ke jalan neraka. Yang ditunjukkan oleh tongkat atma pun berjalan mengikuti arah tongkat hingga sampai alam yang melangkah atma. Dengan bertemu dengan Sang Kala Geni di tempat itulah atma akan mempertanggungan jawab segala bentuk. Selama menjalani kehidupan di Prajapati, Sang Kala Geni pun memasukkan para atma ke kawah Chandra di muka. Maka dari itu benarnya apabila manusia di saat menjalani kehidupan harus bisa memilih mana perbuatan dharma dan mana perbuatan adharma. Dharmalah yang akan membawa manusia pada kehidupan yang akan datang. Demikianlah singkat yang diingat oleh suku Truni Dharma Dewata Banjar Sembuh. Inilah ogo-ogo Sang Kala Geni. Untuk di depan pintu, nah, waktunya habis ya. Untuk di depan pintu masuk ya, para penonton ya, ikuti kata pecalang ya. Demi aman semuanya, demi maksimal penampilan ogoh-ogoh di dalam arena ini. Ya, nah duduk saja, duduk seperti itu saja. Ya, jangan ditutupin lagi pintunya nanti. Selamat jalan untuk ogoh-ogoh nomor 9.
terima kasih penampilan terbaik kalian sudah tunjukkan di lapangan Merdeka SB 13. 10 maju saja. Nomor 10 langsung maju ya. Yeah. Nomor 10 undian 10 langsung maju. Maju saja, maju lagi, maju. Biar ogoh-ogohnya lebih leluasa tempatnya. Keluar. Udah nontonnya. Hah? Siwa, Diceritakan bahwa Budakala umumnya disebut merupakan penyebab terjadinya ketidakkeseimbangan antara Buana Agung dan Buana Agung, sehingga dapat mengganggu putarua periode kehidupan manusia di alam ini. Salah satu Budakala yang berbeda dalam kehidupan manusia adalah merupakan Budakala yang diberikan kawesisan atau anugerah oleh Betara Jua yang muncul pada saat pergantian waktu, yaitu Sandiakala, di mana waktu saat menjelang malam tidak ada manusia yang beraktivitas dengan maksud dan tujuan yang tidak jelas di luar rumah. Didiang sang Budakala bukan Banggereng tinggi. Ya, siap-siap nomor 11 ya. Siap-siap nomor 11. Kemudian selanjutnya karena ada yang dari jauh ya, tadi terlewatkan di nomor 5 atau nomor 6. Kalau merasa sudah siap, berarti di belakangnya nomor 11. Ya, di belakangnya nomor 11. Sekarang tetap nomor 11 dulu. Nomor 11 silahkan, kalau sinopsisnya mau baca sendiri atau panitia disilakan. Mau baca sendiri?
Swastiastu. Mari kita saksikan penampilan ogoh-ogoh kategori dewasa dengan nomor undi 11. Panglima Prabu Ki Dalam Sawah. Dewi Rohini mempunyai seorang putra yang bernama Dalam Sawah. Dalam Sawah sempat menjadi Prabu Raja di Nusa Gede dan beliau seorang pemuja Betari Durga. Pada suatu hari Dalam Sawang bertapa dan meminta penugerahan kepada Betari Durga dan mendapatkan anugerah yang luar biasa. Karena anugerah punya sifat kanibalisme, memakan warga desa yang sudah mati. Ki Dalam Sawang juga menciptakan gerubuk agung, membuat malapetaka di desa Nusa Gede. Satu persatu mati terkena muntaber. Dalam Sawang berkeliling desa mencari mayat warga desa, lalu disantap oleh Ki Dalam Sawang. Maka dari itu Ki Dalam Sawang setiap harinya memakan daging manusia mentah. Karena berkelanjutannya pemerintahan Prabu Ki Dalam Sawang yang sangat akan kesejahteraan warga Nusa Gede. Warga Nusa Gede menjadi resah dan ketakutan karena menjadi korban rajanya sendiri. Berita ini sampai terdengar kembali oleh Ide Dalam Toh Langkir. Dalam Toh Langkir mempunyai seorang anak yang tercipta dari sehelai rumput atau disebut padang kasna yang diberi nama Dalam Dukun. Setelah Dalam Dukun dewasa, diperintahkanlah Dalam Dukun untuk membebaskan semua rakyat di Nusa Gede dengan cara membunuh Prabu Ki Dalam Sawang. Dalam sebilah keris yang ditemukannya dalam kayu bakar yang dinamakan keris pecok Sahaak, yang diciptakan dari paruh manuk dewata untuk membunuh Ki Dalam Sawang. Setelah kalahnya Raja Dalam Sawang, rakyat Nusa Gede sangatlah bergembira dan menyambut raja barunya, yaitu Dalam Dukun, dengan bunyi-bunyian gong di tempat peperangan ini, dan yang sekarang dinamakan Batu Megong. Demikianlah cerita kisah Dalam Sawang, di mana Dharma akan selalu menang dalam melawan adharma. Jalan selamat melaksanakan pengerubukan ya, nanti sehari sebelum ini. Dan ini tolong orang-orang ini juga semua orang-orang dimanfaatkan untuk yumil penanggalan di daerah keadatan. Terima kasih. Baik, para penonton, tamu undangan yang kami muliakan, kita sambut penampil 1946. Rahwado alan wilmana, sumber dari Ramayana lan Mahabharata, diceritakan pada zaman dahulu
Alengka sejatinya merupakan kota yang permai para dewa yang bernama Wiswara, disebut juga sebagai dewa kekayaan yang sebagaimananya diceritakan. Kuera juga merupakan saudara seayah dengan Rahwana. Kuera memiliki wilmana atau tunggangan yang diperoleh dari Dewa Brahman yang bisa dikendarai kemanapun sesuka hati pemiliknya. Saat Rahwana beranjak dewasa, ia ingin merebut Alengka beserta wilmana dari saudaranya yaitu Kuera. Tapi untuk membagi segala hal yang dimilikinya, namun Rahwana menuntut agar seluruh Alengka menjadi miliknya. Artinya, orang yang terlahir sebagai manusia yang sangat sulit dan karena kesalahan serta telah menyerahkan dirinya pada hawa nafsu, datang untuk mengabaikan dharma. Dia benar-benar kehilangan segalanya. Akhirnya Rahwana pun berhasil merebut kerajaan Alengka beserta wilmana yang dipimpin oleh Kuera. Semua hal buruk selalu dinisbatkan kepadanya. Bahkan semenjak lahir pun sudah dianggap sebagai anak haram. Hasil hubungannya tidak dikehendaki antara Resi Wisrawa dan Dewi Sukesi. Wajahnya dan itu jumlahnya berserakan tak beraturan. Selanjutnya nomor 5 masih belum siap, tetap di nomor ini. Nomor berapa nih? Nomor 13. Nomor 13 ya. Nomor 13. Ya, silakan siap-siap nomor 13. Maju nomor 13 ya. Ya, selamat jalan untuk nomor tampil tadi 12. Terima kasih penampilan terbaiknya sudah ditampilkan di lapangan ini, yang disaksikan oleh tamu-tamu kehormatan dan juga seluruh penonton pada hari ini. Sang Kala Tiga Wisesta. Ditepai Serumon Sang Yang Tiga Wisesa marupa kala ngaran sang kegalungan marap anakam hanginum maring mati pada Patania Sang Wiku
Wangsang Sayana dan Partiakse Jaga Pesekung Kemekas ikamatnya nirmalu lama kanetan kesurupan dening sang Buddha Galungan samangkana makengarani panyekeban dening loko lontar Sundari Gama. Begitulah sedikit kutipan yang diambil dari lontar Sundari Gama yang mengisahkan turunnya Sang Hyang Kaletiga Wisesa yang dimulai pada hari Reditepai Dungulan 3 hari sebelum Hari Raya Galungan. Siap, lagi. Ya, demikian sinopsis nomor undi 14. Dengan pelengkapnya ada guling kriuk. Itu guling kriuk juga isyarat bahwa panitia juga semalam guling kriuk. Jadi sudah ada ikatan batin dengan panitia, dengan para peserta. Mohon dukungan semua pihak dari Forkompinda, Forkompinda, dari seluruh umat, dari ketua-ketua lembaga agama, dari tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, dan kampung, juga tentunya umat sedharma seluruhnya. Hari ini adalah pengejawantahan kreasi-kreasi yang penuh makna dan filsafat, baik dalam menyambut Hari Raya Galungan seperti yang ditampilkan tokoh-tokoh nomor 14 ini. Dengan guling kriuknya juga mewujudkan rasa syukurnya. Dengan Buddha Dungulan, Buddha Galungan, dan Buddha Amangkurat. Persembahan Bumi Nabung. Terima kasih sudah berkontribusi penampilan terbaik dari anak-anak kami. Juga dari Lembaga Agama Hindu Provinsi Lampung masih setia dukungan, doa, dan supportnya ke depan agar Lampung Tengah bisa lebih semarak lagi, karena perlu kami sampaikan kepada halayak umum, umat Hindu di Provinsi Lampung ini tentu dominan atau mayoritasnya ada di Kabupaten Lampung Tengah. Jadi inilah penampilan dari umat kami. Seketruna-truni Banu Yowana. Nomor 16 Pak Dewan Juri, 16, jangan salah catat. Hidimba. Dalam Wiryacarita Mahabharata, Hidimba adalah seorang raksasa pemakan daging manusia dan merupakan makhluk penghuni hutan.
disaksikan sebagai makhluk raksasa dengan tenaga besar. Seorang kanibal berwajah seram, berbiji panjang dan tajam. Dikisahkan bahwa para Pandawa dan ibu mereka berhasil menyelamatkan diri dari musibah kebakaran. Akhirnya mereka berjalan sampai ke tengah hutan yang bernama Kambiaka, di mana tempat tersebut tempat beradanya Hidimba. Bau kehadiran manusia di hutan Kambiaka akhirnya terendus oleh Hidimba. Maka ia mengutus adiknya yang bernama Hidimbi untuk mencari sumber bau tersebut agar dijagal dan dibawa ke hadapannya. Hidimbi pun mencari sumber bau tersebut, lalu menemukan para Pandawa dan ibu mereka sedang terlelap tidur. Dan perhatiannya tertuju kepada sosok Bima yang berbadan tegap sedang menjaga mereka. Hidimbi justru jatuh cinta saat melihat Bima. Dia pun mengubah wujudnya menjadi wanita cantik dan mengabaikan perintah kakaknya untuk menjagal para Pandawa. Hidimbi memperingatkan ancaman akan diri Hidimba dan menyarankan mereka untuk menyelamatkan diri. Namun Bima bersikeras untuk tetap tinggal di sana karena tidak mau membangunkan saudara-saudara dan ibunya yang sedang beristirahat. Hidimba pergi mencari sumber bau manusia yang terendusnya karena Hidimbi tak kunjung datang. Akhirnya ia sampai di tempat para Pandawa beristirahat. Di sana Hidimba merasa berang setelah mengetahui bahwa adiknya lebih memilih untuk memperingatkan para Pandawa daripada menjalankan perintah kakaknya untuk menjagal mereka. Hidimba juga mencela dan menghina adiknya karena dianggap tidak bersifat sebagai kaum raksasa pada umumnya. Ia pun memutuskan untuk membunuh Hidimbi, tetapi Bima turut campur karena bahwa tidak sepantasnya seorang wanita mendapatkan kekerasan. Ia pun menantang Hidimba untuk duel dan Hidimba menyanggupinya. Duel tersebut menimbulkan suara dan guncangan yang keras sehingga membangunkan para Pandawa dan ibu mereka. Hidimbi menjelaskan situasi yang terjadi karena mereka yang kebingungan. Akhirnya setelah bertarung sengit, Hidimba berhasil dibunuh oleh Bima. Om Swastiastu. Om Inam Vastu Inam Sidam. Tabe pun